Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendations for your style. This is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama saya Alia Nursyabrina. Seperti biasa, di sini kita akan membahas banyak sekali informasi seputar daily lifestyle yang tentunya selalu fresh dan dapat memberikan inspirasi bagi viewers. Siapa tahu ya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Dan viewers, alhamdulillah, tepat di hari ini kita akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan yang lebih dikenal lagi dengan sebutan Maulid Nabi yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun ini jatuh pada hari ini 19 Oktober. Nah viewers, biasanya peringatan Maulid ini adalah ekspresi rasa gembira dan juga rasa cinta umat dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tradisi ini umumnya digunakan untuk mengajak semua umat Islam di Indonesia yang biasanya memiliki ragam perayaan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat daerah setempat untuk semua bergembira dan juga saling merayakan dan juga saling mengasihi. Nah, penasaran bagaimana umat Muslim di Indonesia merayakan tradisi Maulid Nabi? Gimana kalau kita langsung saja simak berita selengkapnya berikut ini. Viewers, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dirayakan oleh umat Islam setiap tanggal 12 Rabiul Awal kalender Hijriah. Pada umumnya, momen besar tersebut diperingati sebagai hari libur umum di banyak negara dengan populasi Muslim yang cukup besar. Sebab Nabi Muhammad merupakan pemimpin Islam dan sosok yang mengenalkan Al-Quran kepada umatnya, sehingga setiap Muslim harus menghormatinya sebagai seorang teladan. Perayaan Maulid Nabi Muhammad dilakukan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Biasanya memiliki keunikan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya dalam melaksanakan tradisi Maulid sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Dan hal inilah yang harus terus dilestarikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kecintaan umat Muslim kepada makhluk paling mulia di dunia ini. Selain berselawat, masyarakat di Indonesia biasanya memeriahkan Hari Maulid Nabi dengan melakukan berbagai tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerah. Dirangkum dari berbagai sumber dan berikut beberapa tradisi unik perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Tradisi Maulid Nabi di Indonesia yang pertama adalah Kirap Ampyang yang digelar di Loram Kulon, Jati Kudus, Jawa Tengah. Pada awalnya, kegiatan ini merupakan media penyiaran agama Islam di wilayah tersebut. Tradisi ini dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dan suaminya Sultan Hadirin. Tradisi ini digelar dengan menyajikan makanan yang dihiasi dengan ampyang atau nasi dan kerupuk yang diarak keliling desa Loram Kulon Kudus sebelum menuju ke Masjid Wali At-Taqwa di desa setempat. Dalam tradisi ini, masing-masing peserta juga menampilkan sejumlah kesenian seperti visualisasi tokoh-tokoh yang berjasa pada saat berdirinya desa Loram Kulon serta visualisasi sejarah pendirian Wali At-Taqwa. Setelah sampai di Masjid Wali, tandu yang berisi nasi bungkus serta hasil bumi yang sebelumnya diarak keliling desa didoakan oleh ulama setempat, kemudian dibagikan kepada warga setempat untuk mendapatkan berkah. Berikutnya ada Grebek Maulid yang menjadi tradisi rutin karena digelar setiap tahun Kesultanan Yogyakarta. Acara tersebut selalu disesaki masyarakat. Mereka berdesakan berusaha mengambil gunungan yang dikeluarkan keraton di halaman Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Gunungan akan dibawa menuju alun-alun utara dan akan didoakan di Masjid Gede Kauman. Dalam setahun biasanya grebek digelar hingga 3 kali, yakni grebek Syawal, grebek Maulud, dan grebek besar. Ketiga grebek tersebut dilaksanakan pada tanggal yang berkaitan dengan Hari Besar Agama Islam. Acara grebek ini biasanya selalu ramai didatangi pengunjung dari Yogyakarta maupun luar kota untuk mengharap berkah atau sekedar menikmati suasana budaya yang masih selalu dijaga di Yogyakarta.
Panjang Jimat adalah tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon semenjak zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi 1993 Masehi. Maulid Nabi kerap diistimewakan, tujuannya tak lain sebagai mengenang dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Upacara Panjang Jimat adalah puncak perkara peringatan Maulid Nabi di 3 keraton, Keraton Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan. Perangkat dalam upacara itu terdiri dari lilin, air mawar, guci, 4 buah baki, serta tumpeng jeneng dan nasi uduk. Seluruh perangkat itu memiliki makna tersendiri. Biasanya seluruh perangkat itu dibawa oleh iring-iringan abdi dalam dari bangsal Prabayaksa Keraton Kasepuhan menuju Langgar Agung. Di Langgar Agung dilaksanakan salawatan dan pengajian hingga tengah malam. Selain itu, peringatan Maulid Nabi juga turut digelar di makam Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Di makam tersebut juga kerap dipadati oleh ribuan yang sengaja ingin menghabiskan waktu pada malam Maulid Nabi. Namun akibat pandemi COVID-19, tradisi yang sudah berlangsung sejak masa Gunung Jati itu hanya digelar secara sederhana dan terbatas. Protokol kesehatan pun diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain Panjang Jimat, tradisi Maulid Nabi di Indonesia selanjutnya digelar di Gorontalo bernama Walima. Walima merupakan tradisi tua semasa ada kerajaan Islam yang dilaksanakan turun-temurun antar generasi. Tradisi ini mulai ada sejak Gorontalo mengenal Islam, tepatnya pada abad ke-17. Walima merupakan tradisi lama yang hingga kini masih terpelihara dengan baik. Hampir di setiap masjid di seluruh Gorontalo masih melaksanakan tradisi ini. Kue khas Walima, yakni kolom bengi dan kue tradisional lainnya dikemas dalam plastik, ditata dan dihias sedemikian rupa sebelum diarak dengan mobil yang mampu menarik perhatian ribuan warga yang membadati tepi jalan. Setiap kali perayaan ini, ratusan warga sudah berkumpul dan menunggu di masjid. Mereka sudah siap untuk berebutan kue walima yang disediakan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah doa maulid di masjid selesai, ribuan kue tersebut direbut atau dibagi-bagikan kepada warga untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Karena hal tersebut menurut mereka membawa sebuah keberkahan ketika mendapatkan makanan yang sudah didoakan. Nah, itu dia viewers. Ternyata ada banyak ya tradisi unik dari berbagai daerah di Indonesia yang memeriahkan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada kirap ampiang dari Kudus, Jawa Tengah, ada grebek maulid di Yogyakarta, dan ada juga tradisi Panjang Jimat di Keraton Cirebon, dan masih ada beberapa daerah lainnya. Semuanya sangat unik dan tentunya penuh dengan makna atau filosofi. Well viewers, biasanya tradisi masyarakat ini tidak bisa dipisahkan dari kuliner khasnya juga. Nah, makanya nih aku senang banget aku akan membahas banyak hal berkaitan dengan makanan khas yang identik dengan perayaan Maulid Nabi. Duh, pasti viewers udah bisa jadi ngiler dan lapar juga nih ngeliatnya. Kira-kira apa saja? Mari kita lihat informasinya. Viewers, sama seperti hari perayaan lainnya di Indonesia, Maulid Nabi dirayakan dengan berbagai tradisi yang berbeda di masing-masing daerah. Tentu hal ini tak bisa dipisahkan dari kuliner khas yang mewarnai. Lalu, apa saja makanan khas yang identik dengan perayaan Maulid Nabi di Indonesia? Berikut informasinya. Yang pertama ada ketupat sumpil, adalah salah satu masakan khas Indonesia yang berasal dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Ketupat ini biasanya disajikan bersama parutan kelapa atau serundeng. Ketupat sumpil sudah dikenal masyarakat sejak zaman Sunan Kalijaga dan sering disajikan pada tradisi wewehan yang diselenggarakan pada acara Maulid Nabi. Tradisi wewehan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat di Kaliwungu. Ketupat sumpil tidak hanya sekedar makanan, tapi juga memiliki sejumlah makna. Di antaranya adalah bentuk segitiga dari ketupat sumpil melambangkan hubungan antar manusia dan Tuhannya dan hubungan antara sesama manusia. Berikutnya ada kuah belangong. Hidangan khas Aceh 1 ini juga bisa kita temui saat peringatan Maulid Nabi. Menu tradisional ini terbuat dari campuran daging, nangka muda, serta beragam rempah yang menggugah selera.
Campuran bahan-bahan tersebut lalu dimasak di belangong atau belanga alias kuali besar. Masaknya pun tergolong unik lantaran yang memasak laki-laki dan seorang tokoh masyarakat. Selain perayaan Maulid Nabi, tradisi memasak kuah belangong ini lazim dilaksanakan pada kenduri sawah atau pesta panen, kenduri bulan Ramadan, pesta perkawinan, menjamu tamu agung, serta hari besar Islam lainnya. Selanjutnya adalah tradisi ndogdogan yang dilakukan oleh suku Osing dan warga etnis lain di Kabupaten Banyuwangi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kata ndog dalam bahasa Osing dan Jawa berarti telur. Telur direbus biasa lalu ditusuk dengan bambu kecil. Tusukan tersebut kemudian dihias dengan kembang kertas yang disebut kembang endog. Kembang endog ini lalu ditancapkan pada jodang, yakni pohon pisang yang juga dihiasi dengan kertas warna-warni. Jodang-jodang tersebut kemudian diarak keliling kampung. Diiringi alat musik tradisional seperti alat musik patrol, terbang atau rebana. Setelahnya, barulah telur tersebut dibagikan pada masyarakat selepas pengajian dan makan bersama. Dan yang terakhir ada kue khas Maulid Nabi Muhammad bernama kolombengi dan wapili yang menjadi hiasan tolangga atau usungan yang menyambut perayaan walima atau Maulid Nabi Muhammad di Gorontalo. Kolombengi atau pelemben terbuat dari telur dan tepung terigu. Biasanya masyarakat sudah membuat kue kolombengi sejak beberapa hari sebelum perayaan Maulid karena jumlah yang dibutuhkan bisa mencapai ribuan kue. Sementara kue wapili atau waffle memang mirip dengan waffle khas Belgia. Bedanya, kue ini dibuat dengan bahan berupa tepung beras, gula merah, santan, dan telur. Namun secara umum tampilan antara wapili dan waffle hampir sama. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.